Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Al-Wahyuni, NIM B100-291. Baik, di sini saya akan mengulang kembali atau mengulas kembali materi yang telah diberikan oleh dosen yang sebelumnya, yaitu atas nama Ibu Budiarti, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas H. Yang mana di sini saya akan mengulang atau menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan oleh ibu sebelumnya, yaitu yang pertama ada beberapa poin sampai pertemuan yang pertama sampai ke pertemuan yang ketujuh. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang deskripsi hukum ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu tujuan, pengaturan dan azas-azas hukum ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu hubungan dan perjanjian kerja, bentuk dan jenis hubungan kerja, sifat dan karakteristik hubungan kerja. Yang keempat, perjanjian kerja. Poin yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang kelima, perlindungan hak dan tenaga kerja. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup perlindungan tenaga kerja. Dua, hak-hak tenaga kerja. Dan poin yang keenam atau pertemuan yang keenam yaitu lanjutan hak-hak tenaga kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan, hukum perburuan atau ketenagakerjaan labor law adalah bagian dari hukum yang berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan ini yaitu: 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tujuan, pengaturan, dan azas-azas hukum ketenagakerjaan. Di sini yang pertama yaitu ada azas manfaat, yang mana azas manfaat ini adalah atau dalam pengertian memberikan manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, dan serta masyarakat. Yang kedua, azas usaha bersama dan kekeluargaan dalam pengertian demokrasi ekonomi, yaitu maka usaha bersama perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, azas demokrasi adalah keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama. Yang keempat, azas keterbukaan, yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, azas adil dan merata. Baik, saya lanjut yang materi yang ketiga, yaitu hubungan dan perjanjian kerja, bentuk, jenis hubungan kerja, sifat dan karakteristik hubungan kerja. Hubungan dan perjanjian kerja. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret, nyata. Dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja dibuat atas dasar adanya kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, dan adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pelaksanaannya, perjanjian kerja wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin serta sekurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan, nama, jenis kelamin, umur, jabatan, dan jenis pekerjaan, tempat pekerjaan,
besarnya upah dan cara pembayaran, syarat-syarat kerja, memuat hak, kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, mulai dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Baik, saya akan menjelaskan poin yang keempat, yang mana poin yang keempat ini udah mencakup di dalam poin yang ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu perlindungan hak dan tenaga kerja. Di sini ada perlindungan hak dan tenaga kerja, pengertian dan ruang lingkup perlindungan tenaga kerja. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Pertama, hak dasar. Pengertian hak dasar adalah hak yang diperoleh seseorang pekerja semenjak diangkat sebagai karyawan dan dalam sebuah perusahaan. Contoh hak dasar ini meliputi hak untuk mengembangkan potensi kerja, mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan, hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Yang poin yang ke-6, hak tenaga kerja. Di sini hak dasar khusus terkait persoalan jam kerja untuk pekerja perempuan, hak perlindungan hak atas pemutusan hubungan kerja. Pengertian hak pribadi adalah hak yang lebih mengatur hubungan kerja dengan arah yang lebih spesifik antara pekerja dan perusahaan, antara lain hak mengenai hubungan kerja, hak mengenai pengaturan jam kerja, jaminan kesejahteraan, hak mengenai cuti, hak mengenai upah, hak jika terjadi PHK. 3, hak saat terjadi PHK. Pengertian hak jika terjadi PHK adalah hak yang dapat diperoleh hanya dalam keadaan darurat saja. Baik, di sini saya mengulas kembali yang tentang hak-hak pribadi, yang tentang mengenai PHK. Jika terjadi, ada 3 hak yang harus kamu dapatkan, antara lain jika terjadi PHK: hak mendapatkan uang pesangon, hak mendapatkan uang penghargaan masa kerja, hak mendapatkan uang penggantian. Perbedaan hak yang didapatkan sesuai dengan status kepegawaian selama bekerja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya menyampaikan bahwa poin yang keempat sudah tercantum di penjelasan saya di dalam poin yang ketiga atau materi yang ketiga, udah terlingkup di dalam materi yang keempat. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih.